di mana etle ini ada 3 titik. Yang keduanya di Simpang 4 Pakundan. Pelanggaran apa saja Pak yang biasanya terekam etle? Biar masyarakat itu tidak seolah-olah polisi itu pungli. Patroli Oke. di mana nantinya hari Jumat gaul biasanya. Jumat gaul. Jumat gaul sama hari malam minggu. Kebanyakan itu traffic light yang digunakan untuk stop. Banyak yang belum bisa. Makanya Polres Blitar Kota itu buat program namanya Sila. Posisi podcast polisi sigap, cepat tanggap, hadir paling mantap, info cerita, inspirasi, bersama kita di posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Halo Sobat Humas, senang sekali kita kembali bertemu dengan obrolan santai namun penuh manfaat seputar Kamtibmas di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Dan kali ini kita akan membahas mengenai keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas dalam posisi podcast Polisi Sigap. Dan hari ini sudah hadir bersama kita narasumber spesial. Beliau adalah Kasat Lantas Polres Blitar Kota, yaitu Bapak AKP Agus Prayitno. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Kasat, sebelum masuk ke pembahasan utama nih Pak, mungkin bisa menyapa masyarakat sekaligus memperkenalkan tugas dari Satlantas Polres Blitar Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasat Lantas Polres Blitar Kota, AKP Agus Prayitno. Alhamdulillah saat ini saya dikasih kesempatan prokes dari Humas Polres Blitar Kota menyampaikan terkait masalah kegiatan lalu lintas, di mana lalu lintas ini sebagai urat nadi, Mbak. Ya. Urat nadi kehidupan. Contoh saja ya, di jalan itu posisinya macet total. Oke. Ya, macet total kan. Di sebelah barat itu tempat perekonomian. Ya. Di sebelah timurnya tempat perjalanan. Oke. Mau menuju ke barat, otomatis putus jalannya. Otomatis perekonomian akan tidak berjalan. Tidak berjalan dengan Ya, seimbang. sama seperti manusia. Manusia ibaratnya urat nadinya yang diputus, pasti akan terjadi meninggal dunia. Oke, jadi sebenarnya lalu lintas adalah Yes. ibarat dalam tubuh kita itu urat nadi ya nadi. Pak ya, begitu. Nah Pak, kita masuk ke menu pembuka nih Pak ya, menu utama. Sekarang masyarakat itu sudah familiar dengan istilah etle. Tapi sebenarnya apa itu etle dan Polres Blitar Kota ini sudah menerapkan etle atau belum nih Pak? Jadi gini Mbak, Polres Blitar Kota ini terkait masalah etle ya. Namanya kalau masyarakat awam itu kalau taunya tilang elektronik online, Oke. ya kan? Kalau sebutan dari kepolisian etle. Nah, di mana etle ini ada 3 titik. Etle itu ada 3 Mbak ya nantinya ya. Yang mana etle itu statis yaitu mobil incar. Mobil, oke. Ya, mobil incar. Yang ketiganya itu masih baru. Nantinya 2 minggu lagi mungkin Polres Blitar Kota akan menerapkan itu. Namun sebenarnya kemarin sudah sosialisasi di media sosial. Kalau etle di Blitar Kota ini mulai loncengnya mulai tahun 2021. 2021. Pada saat itu saya menjadi kanit Presiden. Oke. Ya, 2021 itu sudah mulai, di mana ada 3 titik. Yang pertama titiknya yang di Jalan Supriyadi. Jalan Supriyadi. Ya. Yang keduanya di Simpang 4 Pakundan. Simpang 4 Pakunden. Nah, yang Jalan Supriyadi tadi tepatnya di Herlingga. Oke, di Yang ketiga di Jalan Kenari. di ya Jalan kan? Kenari. Ya, namanya Pelosok Krep Simpang 5 itu. Tapi jangan sampai nanti masyarakat tahu, oh berarti di situ ada etle, saya tidak akan lewat di situ. Nah, kalau nggak gitu tertibnya cuma di titik-titik itu aja ya Pak. Kenapa ya? itu adanya saat ini juga ada mobil incar? Karena mobil incar itu
di mana dia akan melaksanakan kegiatan patroli sambil mengincar, motret, foto. Contoh saja tempat-tempatnya, contoh di jalan mana WR Supratman, ya kan, Jalan Sawung Galing, di mana jalan-jalan jalur kota atau posisinya pedesaan yang rawan-rawan laka yang sering dilakukan pelanggaran lalu lintas. Ingat Mbak ya, kecelakaan lalu lintas diawali dari pelanggaran lalu lintas. Diawali dari pelanggaran lalu lintas. Di mana orang itu melakukan pelanggaran lalu lintas, pasti terjadi kecelakaan. Kalau kita tertib lalu lintas, tidak pernah akan melakukan kecelakaan lalu lintas, begitu ya Pak ya. Nah, lalu pelanggaran apa saja Pak yang biasanya terekam etle? Jadi pelanggaran yang akan terekam etle itu Mbak ya, yang pertama pelanggaran lalu lintas, dan juga lalu lintas apa saja, mulai tidak menggunakan helm, knalpot tidak sesuai dengan tekniknya, ya kan, mulai dari spion, plat nomor, dan juga pelanggaran kejahatan jalan raya. Contoh saja jambret, ya kan, begal. Lewat di situ kita pun korbannya melaporkan kalau terjadi kejadian seperti ini jambret, ya kan Mbak, larinya kemana? Ke timur. Kita pun lihat di layar etle. Berarti sangat membantu nih ya Pak ya, sistem etle ini. Nah, kalau misalnya masyarakat ini ada yang terkena etle nih Pak ya, bagaimana prosesnya Pak? Jadi gini, terkadang itu masyarakat itu kena etle itu tidak tahu lewat jalur biru jasa atau gimana, nggak usah. Kita sebelum kena etle, data itu ada surat konfirmasi dari Satlantas Polres Blitar Kota. Datang ke sesuai dengan sepeda motor yang terkena etle Mbak ya, pelanggaran tadi ya. Kenapa? Sepeda motor nopol itu nanti tercapture, nopolnya berapa, AG berapa itu kita lihat. Kelihatan ya Pak ya. Alamatnya mana, ya kan? Setelah dengan alamat yang sesuai dengan yang di STNK, kita kasih surat konfirmasi. Benar tidak Bapak tadi melakukan pelanggaran? Kan ada gambarnya di situ. Nah, terkadang ini sepeda ini sudah tak jual. Ini sepeda ini sudah tak jual. Nah, datanglah ke kantor polisi, ke TMC, tempatnya etle-an. Itu ada petugasnya menyampaikan kalau mas sepeda motornya dijual, ada surat kenyataannya. Harus ada surat kenyataannya. Dijual. Kalau belum, sampaikan apa benar? Oh enggak, saya tadi kalau ya itu gambarnya ada. Sudah ada buktinya nih. Yang buat anak saya, atau tetangga saya yang pinjam sepeda motor saya. Gimana caranya pembayarannya? Jadi setelah konfirmasi benar, langsung dapat brifa nantinya. Langsung dapat brifa. Iya, kalau dapat brifa, otomatis pembayarannya bukan di situ, pembayarannya di BRI atau kantor pos. BRI atau kantor pos. Terkadang masyarakat biarkan aja lah, tidak usah dibayar. Namun nanti tahunnya akan membayar pajak itu ada tulisannya Mbak. Ada penumpukan di situ nanti ya Pak ya. Tanggal ini, bulan ini, di jalan ini kena terkait masalah etle. Otomatis pajak kan dibayar. Kalau etle-nya tidak diselesaikan, otomatis nggak bisa. Jadi nanti ketika pembayaran pajak di situ akan tertera sanksi-sanksi yang sudah berlangsung ya Pak ya. Maka itu yang bagi pemilik sepeda motor yang sudah dijual, mohon kiranya datang ke Samsat untuk menyatakan motor itu sudah dijual. Di situ pun buat surat pernyataan gratis kok Mbak. Gratis lah ya. Tidak ada dipungutan biaya. Buat surat pernyataan, datang ke tempat Samsat, Pak, motor saya, mobil saya, nopolnya ini sudah terjual. Sudah. Selesai, clear masalahnya, begitu ya. Nah, berarti sekarang pengawasan lalu lintas itu makin modern ya, makin modern. Itu pun ada hikmahnya, biar masyarakat itu tidak seolah-olah polisi itu pungli, tidak bertatap dengan pungli pembayarnya. Makanya pembayaran lewat BRI maupun kantor pos. Dan juga ada lagi Mbak ya, ada lagi nanti mungkin 2 minggu lagi itu ada perangkat etle yang mana itu nantinya portable. Ya, handphone yang mana di mana nantinya posnya selama ini kan kita lakukan penindakan kasat mata kan menggunakan
tilang manual. Tilang manual, iya, Iya kan? betul. Tilang manual kan? Iya. Contoh, anggota saya melakukan kegiatan patroli di jalan kampanye tidak menggunakan helm, ya kan? Langsung kita hentikan, ya. Oke. Lakukan tilang manual. Ini enggak nantinya. Jadi Langsung. handphone itu nanti langsung difotokan, langsung keluar suratnya. Langsung keluar surat tilangnya gitu Iya. ya Pak ya. Tapi untuk saat ini belum berlangsung, akan diagendakan. Ya, karena apa? Blitar Kota mungkin bulan ini atau bulan depan tuh sudah dapat. Yang kemarin dari Polres Tulungagung sudah progres. Oke. Begitu ya, mengadopsi Iya. dari kota-kota Iya. sebelah gitu Sudah, ya, sudah, Pak sudah. ya? Kota-kota besar sudah, Mbak. Mulai Malang, dari Malang Kota, dari Surabaya sudah semua. Sudah semua. Iya. Nah, harapannya juga Blitar Iya, ini sama segera aja. dilaksanakan Mekanismenya ya, Pak ya? pembayarannya sama seperti Etel dan juga Incar. Nah Pak, tadi Bapak sempat menyinggung ya, salah satu pelanggaran yang terekam oleh ETLE itu kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak sesuai standar. Jadi apakah masih banyak nih Pak warga Blitar, khususnya para pemudanya nih ya, yang masih menggunakan knalpot brong, bahkan melakukan balap liar Pak? Karena jujur ya Pak ya, anak muda tuh kadang mikirnya nih, kadang bilangnya kalau knalpot brong itu bikin motor makin ganteng Pak katanya. Jadi lalu langkah apa nih Pak yang sudah dilakukan Satlantas Polres Blitar Kota sendiri Pak? Jadi langkah-langkah Mbak ya, langkah-langkah yang dilakukan Polres Blitar Kota yang pertama kita edukasi. Oke. Ya, kita sosialisasi yang pertama di tempat sekolah-sekolah. SMA, SMP sudah kita masukkan. Ya, terkait masalah edukasi sudah, selanjutnya kita lakukan kegiatan patroli. Patroli. Patroli Oke. di mana nantinya hari Jumat gaul biasanya. Jumat gaul. Jumat gaul sama hari malam Minggu. Kebanyakan itu traffic light yang digunakan untuk start. Oke, untuk startnya di hari Jumat dan Sabtunya ya Pak. Ya. Mengapa jam 23 24.00 sampai 02.03 itu traffic light di dalam kota itu kita gunakan untuk berkedip saja. Oke. Salah satunya ada manfaatnya. Saya sudah koordinasi sama Disub, Blitar Kota, Disubnya. Saya komunikasikan jam 23 sampai nantinya 02.00. Jadi traffic light yang dimana ada beberapa titik traffic light digunakan untuk berkedip. Kenapa? Kalau tidak digunakan untuk berkedip, Mbak, walaupun kita lakukan kegiatan patroli, kita lewati nggak ada 2 menit sudah datang lampu hijau untuk start. Untuk start, oke. Jadi Ya. makanya diberlakukan lampu merah di beberapa traffic itu hanya berkedip saja ya Pak ya. Dulu tempatnya di Kebonrojo pada saat waktu 2021 ya. Oke. 2122 itu di Kebonrojo, tapi setelah itu pindah lagi Pindah lagi. di Kawi. Iya, kemarin, setahu saya ya di kan? Kawi. Kawi sekarang sudah dipakai kedip untuk melakukan kegiatan patroli juga, pindah lagi Pindah di lagi. Jalan Bali. Ya, namun walaupun lampunya buat berkedip, polisi tetap lakukan kegiatan patroli, Mbak. Tetap harus Iya, ya Pak ya. patroli. Karena malam Jumat gaul sama malam itu wajib. Wajib hukumnya ya Pak ya. Ya, kalau toh menemukan, ya kita arahkan untuk melakukan Penindakan. Tapi yang pertama tetap diedukasi Edukasi terlebih dahulu ya Pak Jadi ya. sebelumnya diedukasi di sekolah-sekolah, di medsos sudah, ya kan, di radio sudah, masih tetap. Berarti Jadi kan lakunya tindakan ya, Pak, kan ya. kita lakukan penindakan. Oke. Itu pun penindakan tidak semerta-merta kita lakukan penilangan, Mbak. Kita lakukan penindakan, edukasi juga penindakan loh. Iya. Teguran penindakan loh. Iya, betul. Sampai orang tuanya didatangkan ke tempat Satlantas. Ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Orang tuanya semua kita datangkan untuk ke Satlantas. Pada saat itu kita lakukan penindakan balap liar di Sanam Wetan. Oke. Kita datang semua anak-anak itu, sampai anaknya itu minta maaf kepada orang tuanya. Jadi edukasi beserta dengan orang tuanya juga ya Pak ya. Nah Pak tadi kan sempat menyinggung juga istilah Jumat gaul dan Sabtu gaul nih ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat kenapa sampai disebut Jumat gaul dan Sabtu gaul. Nah sebenarnya kegiatannya itu seperti apa yang sering ditemukan Satlantas di malam-malam Jadi itu? gini, Mbak,
saya pun kata-katanya Jumat Gaul itu saya juga nggak tahu ya, tahu di medsos. Saya ikut grup itu loh, ada Jumat Gaul. Oke. Jumat Gaul itu di mana besok paginya kan Sabtu, biasanya Iya. kan libur sekolah. Iya. Malam Jumat malam kita ngobrol, ngopi atau cakro. Dan itulah digunakan untuk yang anak-anak yang negatif untuk melakukan kegiatan trek-trekan. Oke. Ya kan, trek-trekan sampai masuk kota, arak-arakan. Konvoy Iya, gitu ya kenapa? Pak ya. Sabtunya hari libur biasanya. Makanya kegiatannya dilakukan Jumat malam. Iya. Dan juga malam minggu juga. Nah, karena minggunya libur ya Pak ya. Maka untuk itu Mbak, kita lakukan kegiatan edukasi sudah, ya kan, melakukan patroli juga, himbauan juga sudah, untuk kita sampaikan pada masyarakat, jangan sampai nantinya anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita melakukan kegiatan hal tersebut. Iya. Kenapa? Sangat mengganggu. Iya betul ya Pak ya. Sangat Apalagi mengganggu. terkait dengan ini knalpot brong ya Pak ya. Contoh saja Mbak, di Jalan Insinyur Soekarno, Oke. kanan kiri kan rumah. Kalau malam, dari arah selatan maupun utara, Itu anak-anaknya sudah tidur dengan tenangnya, ya kan? Nah. Suasana Blitar yang sejuk, adem ayem ya kan? ya. Tahun apa? Kan bangun juga kan juga. Jadi mengganggu kenyamanan sekitar ya Pak ya pastinya ya. Iya, pasti. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Bapak sendiri nih ya Pak, pelanggaran kecil apa yang paling sering dianggap sepele masyarakat tapi sebenarnya berbahaya nih Pak? Kalau pelanggaran kecil itu biasanya spion. Spion, oke. Spion sama rating. Spion dan rating ya. Terkadang aja ya, mohon maaf. Ya biasanya kan, Oke. Waduh ini siap-siap nanti kita diserbu penguasa dunia loh rating Pak. kanan atau ngiri, harusnya kan kanan, kita ngiri. Nggak tahu lah belakang itu posisinya Ada kendaraan. ada kendaraan, nggak tahu, kendaraan taunya ngiri, padahal itu kanan. Oke. Itu sering kita edukasi juga Pak. Setiap kegiatan operasi patuh pun kita edukasi, kita salurkan sayur mayur di tempatnya sekolah, tapi kita sambil edukasi juga. Sambil edukasi terkait dengan kenyamanan lalu Iya. lintas ya Pak ya. Yang ngantarkan anaknya sekolah juga nggak pakai helm, kita edukasi sambil operasi itu kasih masukan dampaknya seperti ini, biar nanti anaknya nyontoh juga. Nah itu dia, karena kalau sudah diberi contoh itu juga akan mudah dilakukan iya. ya Pak ya, apalagi helm ya Pak ya. Helm. Nah Ngantar terlihat anaknya, sepele saya ya Pak ya. Sebentar aja helm. Dan juga saat ini kan banyak sepeda listrik Mbak, Ya. yang seharusnya kan tidak digunakan di jalan raya, Oke. digunakan di tempat pariwisata dan juga perumahan. Ya, namun kebanyakan digunakan di jalan raya. Di jalan raya. Nah, ya banyak. Oke, itu juga perlu edukasi tambahan ya Pak ya. Nah Pak, selama bertugas ya Pak ya, mungkin ada pengalaman yang paling berkesan nih Pak terkait balap liar itu tadi dan juga pelanggaran lalu lintas yang sampai membuat Bapak prihatin. Iya Mbak. Jadi pengalaman saya Mbak ya, kalau di Blitar Kota itu saya sebagai jadi kanit patroli itu tahun 2018. 2018. Patroli selanjutnya kan saya geser lagi di Magetan. Kalau di Blitar Kota saja jadi kanit patroli, lanjut jadi kanit residen, jadi KBU sama Kacang Lantas ini. Pada saat jadi KBU itu saya sering mimpin kegiatan patroli juga penindakan jalan raya pada saat itu Mbak. Kenapa? Ya seperti tadi. Kalau dulu tidak ada Jumat Gaul ya. Tidak ada Jumat adanya Gaul dan Sabtu Sabtu aja. Gaul. Oh, dulu adanya Sabtu saja. Sabtu saja. Jadi Sabtu itu kalau Sabtu malam minggu sudah kita lakukan kegiatan patroli. Oke. Kita edukasi sebelumnya satu minggu hari Kamis sama hari Rabu itu unit Kamsel sudah edukasi ke sekolah. Tidak lakukan kegiatan yang negatif, contoh balap liar atau apa itu sudah. Namun tetap nanti minggu malam ini kita lakukan kegiatan patroli sampai subuh Mbak. Nah, untuk di tahun 2026 ini angkanya semakin meningkat atau semakin menurun, Mbak? Jadi kalau 2026 ini alhamdulillah Mbak ya agak menurun juga. Alhamdulillah. Namun perlu diingat Mbak, saat ini Januari sampai bulan Mei ya laka lantasnya Polres Blitar Kota itu tinggi. Oke. Ya, tinggi kurang lebih 200
50 LP lah. Yang meninggal 2, yang meninggal dunia itu sampai 35 loh. Bayangkan sampai Mbak ya. 35 dalam Bayangkan kurun ya, waktu kurun waktu Januari 6 sampai bulan loh Mei ya. ya. Nah, makanya kita ngajak kepada masyarakat untuk tertib lalu lintas. Kenapa? Pelanggaran kecelakaan itu diawali dari pelanggaran lalu lintas. Nah, dari pelanggaran lalu lintas. Kalau kita nggak melanggar lalu lintas, tidak akan terjadi kecelakaan. Oke, seperti itu ya Pak ya. Nah, pesan atau kiat-kiat Bapak nih Pak untuk anak-anak muda seperti apa Pak? Jadi saya pesan kepada anak-anak muda ya, karena anak-anak muda nantinya jadi penerus bangsa ya, sebagai penerus bangsa. Nah, untuk itu mulai dari dini hari kita harus belajar disiplin waktu. Ya, disiplin seharusnya tertib lalu lintas. Nah, itu dia. Jangan sampai terjadi sesuatu. Kalau terjadi sesuatu, pasti masa depannya tidak akan tercapai cita-citanya. Jadi jangan menunggu ditilang dulu ya Pak ya. Ya, salah satunya itulah. Nah Pak, tadi kita kan sempat membahas Jumat gaul dan Sabtu gaul ya Pak ya. Padahal kunci gaul yang paling simpel itu punya SIM ya Pak ya. Surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi. Jadi banyak masyarakat, terutama anak muda ini yang ingin tahu Pak, bagaimana proses pembuatan SIM yang benar. Untuk pembuatan SIM yang benar, yang pertama ya kan, kesehatan dulu. Kesehatan. Ya, sehat apa tidak? Jasmani dan rohani pastinya ya Pak ya. Kalau kita tidak sehat, tidak akan dapat tes nantinya kelanjutannya. Ya, setelah dapat surat kesehatan, kita dapat psikologi. Oke. Surat psikologi, tes psikologi. Setelah dapat dari psikologi, kita masuk ke tempat entry data. Di depan Entry itu. data. NIK. Kita masuk di situ, terupdate, langsung nyamuk dari Korlantas. Ya kan? Selanjutnya ada berapa jam-jamnya Mbak? Jam-jamnya ada durasinya. Oke. Nah, selanjutnya baru masuk ke teori. Teori dulu. Ya, masuk ke loket belakang ya, teori. Nah, di situ dites teori. Ada tes Tes teori teorinya. lagi. Setelah tes teori baru praktek. Baru prakteknya. Itulah. Nah, terkadang masyarakat itu, Pak, ini kok sulit banget ya prakteknya. Pada saat ini Pak mudah. Dulu kan ada K8 toh Mbak? Oke. Dulu kan? Iya dulu. Saya kan? dulu tesnya ada. Karena banyak ada. masyarakat itu terlalu rumit. Nah, otomatis dari pimpinan atas, sekolah atas tidak ada. Dihapuskan. Terus sekarang cuma lurus saja. Lurus saja. Dipermudah ya Pak sebenarnya ya Pak itu. ya. Namun banyak yang belum bisa. Makanya Polres Blitar Kota itu buat program namanya Silalu. Silalu. Nah, apa itu Pak Silalu? Silalu itu siapa latihan nanti Lulus ujian. Diadakan setiap hari Rabu. Rabu antara jam 14 sampai 16. Jam 14 sampai 16. 16 Mbak. Yes. Kalau datang ke tempatnya Polres Blitar Kota yang belakang tempat ujian praktek, kalau hari Rabu pasti ada. Di situ biasanya anak SMA, mbak-mbak atau bapak-bapak yang biasanya gagal ujian. Oke. Kalaupun nggak gagal ujian, dia mau tes SIM, dia datang, menyampaikan gimana tuh caranya tesnya. Situ ada petugasnya. Kita siapkan snack juga ada, aqua juga ada. Oke. Tinggal aja nanti gantian. Kalau posisinya nggak bisa, Pak, saya nggak bisa, ini harusnya gimana? Itu ada petugasnya. Ada Petugasnya itu pun yang biasanya ngetes yang tiap hari. Oke, seperti itu ya Pak. Iya. Ya. Jadi dipermudah dan kita pun memberi wadah untuk masyarakat ya Pak ya. Tiap hari Rabu kisaran jam 2 sampai jam 4 sore. Makanya saya wanti-wanti kepada masyarakat yang mau membuat SIM, ya jangan sampai lewat calo. Jangan sampai lewat calo. Jangan sampai lewat calo. Jangan sampai percaya kepada calo. Datang saja ke sini. Atau di situ sudah kasih nomor HP saya. Nomor HP saya itu ada di situ. Oke, nanti bisa konsultasi ya Pak ya. Wah, sangat-sangat dibantu nih ya Pak ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan ini Pak, pembelian kendaraan bekas atau second ya Pak ya. Untuk pembayaran pajak tahunannya nih Pak, apakah diperlukan KTP pemiliknya? Jadi gini Mbak, kalau yang itu di wilayah Jawa, Jakarta ya. Nah, apa bisa nih Pak ya kita mengadopsi program tersebut? Kita bisa Mbak, saat ini sudah berlangsung juga di sini ya. Kalau posisinya
perpanjangan tahunan. Contoh saja saat ini di Indomaret sudah ada. Oke, di Indomaret Kita pun ke sudah ada. Indomaret tidak pakai KTP itu sudah dilayani. Namun pengesahannya tetap di Samsat nantinya. Minta surat cetaknya di Samsat juga. Oke. Ya, kita pun datang ke Samsat ngasih STNK. Mohon maaf sebelumnya. Kita pun juga was-was, jangan sampai nanti sepeda curian. Nah, itu dia. Ya, sepeda curian tidak ada KTP-nya, namun tidak sesuai dengan alamatnya dan yang pemiliknya, kita sahkan cetak. Jangan sampai nantinya komplain. Oke. Nah, terkadang gitu Mbak. Nah, sebelumnya kita tanyakan dulu KTP-nya yang mana. Oh iya, kalau memang nggak ada KTP, kalau KTP nggak ada, Pak, saya ini baru beli, benar beli apa tidak? Kita kan harus punya prediksi. Iya. Nah, kalau belinya second, Mbak ya. Nah, kita harus punya prediksi Mbak ya. Kalau belinya second, ya benar beli nggak apa-apa. Takutnya tidak beli, sekarang sepeda hilangnya STNK di jok. Ya kan, makanya yang sepedanya hilang segera laporan ke Polres Blitar Kota untuk nantinya dibuat laporan, kita tembusan ke Samsat, kita blokir. Langsung diblokir. Iya, langsung diblokir nantinya. Oke. Antisipasi seperti itu. Jadi pun di Samsat pun kalau posnya tahunan, monggo tidak ada namanya ada KTP-nya. Oke. Jadi kalau Sama seperti di Indomaret. Karena apa? Kalau tahunan itu Mbak, itu ranahnya dari di sepeda, langsung dari iya kan? Oke. Kecuali ya 5 tahun Nah, kalau 5 tahun gimana tuh, Pak? wajib. Kalau 5 tahun wajib nantinya Wajib ada KTP pemilik. pemilik. Oke, wajib. Kalau Wajib, yang 5 tahun, ya. kalau untuk yang perpanjangan tiap tahunan saja tidak ada, perlu KTP tidak perlu, pemilik. tidak Kendaraan perlu, lama tidak tidak perlu, perlu. Oke, seperti itu. Nah, Pak, kalau terjadi kecelakaan lalu lintas nih, Pak, gimana cara masyarakat untuk melaporkannya? Jadi cara untuk melakukan 110 telepon 110 bebas pulsa. bebas pulsa. Pasti nanti petugas kepolisian datang ke sana, polsek maupun SPK, ya terutama nanti lalu lintas. Setelah ditangani lalu lintas, ya biasanya masyarakat gini, setelah kecelakaan tuh nggak mau. Udah Pak, kita damai sama pihak sama-sama yang nabrak tadi sudah damai, kedua belah pihak sudah damai, nggak usah Pak. Padahal Mbak ya, kalau sudah, ya udah kalau gitu, setelah itu ke rumah sakit tuh menyampaikan di UGD itu ada surat dari kantor polisi enggak, laporan polisi enggak. Oke. Kenapa? Surat laporan polisi itu membantu kepada pihak korban maupun yang kecelakaan itu untuk mengurus jasa raja dan BPJS. BPJS. Gratis loh ya. Gratis. Nantinya. Kalau ada surat laporan dari Iya. kepolisian ya Pak ya. Namun masyarakat itu tidak tahu. Nanti sama polisi nanti sepedanya ditahan, ya kan ditahan. Terus Yang surat-suratnya tahan. dicek Padahal semua. itu Pak polisi itu sudah membantu membuatkan laporan polisi, datangin buatkan polisi. Kalau toh nanti kedua belah pihak sudah selesai, kita RC sudah selesai. Oke. Jadi justru terbantu loh ya Terbantu. Pak ya. Jangan punya image yang Buruk negatif tentang dulu. polisi. Iya. Nah, jadikan polisi sebagai bestie ya Pak. Iya, ini banyak Mbak ya, banyak kejadian 2 hari, 3 hari datang, Pak ini kenapa? Ini kecelakaan Pak 2 hari yang lalu di sini, membuat surat laporan polisi. Kita pun ngecek ke lokasi, bener ada kecelakaan enggak Oke. di lokasi tersebut, ya. Jadi masyarakat awam tuh nggak tahu Mbak seperti itu. Nah, mungkin itu juga tugas kita ya Pak ya Tugas untuk kita. mengedukasi Iya, kepada edukasi, nyampaikan. masyarakat. Oke, gitu. Nah Pak, pesan nih Pak ya dari Pak Kasat untuk masyarakat Blitar Raya. Jadi saya berpesan kepada masyarakat Blitar Raya, ya, tetap tertib lalu lintas. Kalau nggak kita siapa lagi? Kecelakaan diawali dari Pelanggaran. Kalau orang melakukan pelanggaran di jalan raya pasti terjadi kecelakaan. Kalau tidak melakukan pelanggaran nggak akan terjadi kecelakaan. Ingat, perjalanan kemana saja harus tertib lalu lintas. Terima kasih Mbak. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya obrolan kita hari ini. Tadi mulai dari etle, kemudian kenal potbrong, proses pembuatan SIM, dan juga perpanjangan STNK ya Pak ya. Yeah. Semuanya sangat-sangat informatif. Nah Pak, jenengan tak kasih oleh-oleh.
Apa Mbak? Oleh-olehnya berupa pantun. Iya. Nah, jadi minta tolong dijawab cakep ya Pak ya. Ke pasar Wage beli buah. Cakep. Nah, pulangnya lewat Pelingi. Cakep. Terima kasih Pak Kasat yang gagah. Semoga sehat sepanjang hari. Amin. Terima kasih banyak Bapak AKP Agus Prayitno selaku Kasat Lantas Polres Blitar Kota selaku atas waktu dan juga informasinya. Terima kasih Mbak ya. Semoga bermanfaat. Dan untuk seluruh Sobat Humas, jangan lupa selalu tertib dalam berkendara ya, karena keselamatan adalah milik kita bersama. Follow Instagram kita di @blitarkotapolis.official dan juga subscribe channel YouTube kita Humas Polres Blitar Kota. Dan jangan lupa untuk Sobat Humas bisa request ya, next episode kira-kira selanjutnya kita undang siapa lagi. Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Posisi Podcast Polisi Sigap selanjutnya. Saya selaku host pamit undur diri. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Posisi podcast polisi sigap, cepat tanggap, hadir paling mantap, info cerita